Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang ada di Lahat GBI House of Worship yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sampai ke minggu ketiga ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat Allah, dan hidupkanlah iman pengharapan kami dan kasih kami di dalam Yesus Kristus. Hidupkan dan penuhi kami dengan Roh Kudus sampai mengalir keluar menjadi aliran-aliran air hidup yang menyembuhkan, yang menguduskan di dalam nama Yesus, membangkitkan dan mengaktifkan kuasa supranatural Tuhan bekerja. Hurapa kata kasyanta kapa karabala rabalara. Hurapa papa 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 karabala. Hurapa kata kasyanta kapa kata karabalara. Hurapa papa 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 kata karab. Hurapa jama setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan, khususnya jemaat-Mu di Lahat Tuhan. Hurapa barababa jama mereka dimanapun mereka ada, di rumah Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Jamah aku melepaskan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Basuh kami dengan kuasa darah salib Kristus. Tuhan, ini kami Tuhan, ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Ketika dalam masa-masa sekarang kami kehilangan daripada kepercayaan, di mana Engkau berkata, di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu Tuhan, padahal Engkau ada bersama dengan kami. Urapa kata kasyakaraba, mari Tuhan, bahwa kami merasakan kehadiran-Mu, membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus, lewat Allah Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa. Urabalaraba, turun menjamah kami, basuh kami di dalam darah salib Kristus. Tangan kami, kaki kami, mulut kami, telinga, mata kami, Tuhan, basuh di dalam darah salib Kristus. Hati kami, juga seluruh pikiran, perasaan, kehendak kami dibasuh, dikuduskan di dalam nama Yesus, untuk iman dan pengharapan dan kasih Allah bekerja lewat hidup kami, di dalam hidup kami, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendengarkan pesan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam minggu ketiga ini, dalam bulan Mei, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan, yaitu judul daripada tema minggu ketiga ini adalah, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang saya dapatkan ini terambil dari kitab Markus, kitab Lukas, dan juga kitab Matius. Nah, itu sebabnya mari kita baca bersama-sama. Ini masih dalam tema di mana Yesus meredakan angin ribut. Meredakan angin ribut, taufan yang melanda perahu daripada murid-murid. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan kepada air, dan mereka taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan merindukan, dan Tuhan bertanya kepada kita pada hari ini, di manakah kepercayaan? Di manakah kepercayaan saya
Dan saudara, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya setiap kita percaya kepada Yesus. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya adalah pada hari ini Tuhan bertanya kepada kita, di manakah kepercayaan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk itu saya ingin setiap kita bisa mengalami saat ini. Karena inilah kuncinya, kepercayaan. Ketika kita punya kepercayaan, satu keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah badai, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita, Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan kita, maka saya percaya ketika kita berdoa, ketika kita membangunkan Yesus, maka Dia akan segera menghardik angin, badai, bahkan air yang sudah masuk ke dalam perahu-perahu kehidupan kita. Itu menjadi teduh sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin bacakan Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-22. Kita akan belajar sama-sama, kita akan dapatkan pesan Tuhan, supaya kita punya kepercayaan, sehingga ketika Tuhan tanya, di manakah kepercayaan, maka kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut, dan kita tidak akan bimbang atau tidak percaya. Firman Tuhan ayat 22 Lukas 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan. Tuhan berkata, di manakah kepercayaan? Ketika angin badai datang dalam hidup kita, badai ekonomi, badai kesulitan, badai di dalam sakit, penyakit, dan kelemahan. Nah, Bapak Ibu, di mana kepercayaanmu? Padahal murid ada bersama dengan Yesus. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita bisa lihat di sini. Kenapa Tuhan bertanya, di manakah kepercayaan? Padahal murid-murid ada bersama Yesus. Kalau kita ada pada zaman itu, mungkin kita tidak akan bertanya. Bahkan mungkin kita yang pada zaman sekarang, seringkali kita juga seperti itu. Kita sudah berdoa, kita sudah saat teduh bersama dengan firman-Nya. Setiap hari kita beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah. Tapi seringkali dalam situasi tertentu, Tuhan bertanya kepada kita, di mana kepercayaanmu? Saudara dikasih Tuhan, itu aneh bukan? Tuhan bertanya sementara Tuhan ada di dalam hati kita, di hati Bapak Ibu, di hati saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Ini yang saya ingin sharingkan buat Bapak Ibu pada minggu ketiga ini. Ketika angin dalam hidup kita, ketika penyakit datang, kesulitan ekonomi datang, kesulitan-kesulitan dalam hubungan datang, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita didapati ada iman, ada kepercayaan. Dan iman itu akan melahirkan kuasa Allah
yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat murid kehilangan kepercayaan? Mari kita simak sama-sama Lukas pasal 8 ini. Ayat 22 di situ dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yang pertama, saya percaya dalam perjalanan hidup kita seringkali mengizinkan Tuhan memimpin di depan. Seperti ayat ini. Ya, Yesus masuk ke dalam perahu, murid mengikuti. Nah, Bapak Ibu, saya percaya dalam perjalanan hidup kita dengan mudah bisa memberikan pimpinan kepada Tuhan Yesus. Tetapi di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masihkah kita memberi pimpinan kepada Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat ayat berikutnya, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan, berarti siapa yang pegang kendali dalam perahu itu? Murid-muridnya, bukan lagi Yesus. Dan ini persoalan yang kita sering kali alami. Kenapa kita kehilangan kepercayaan? Karena yang pegang kendali ketika angin badai, ketika topan datang, COVID-19 datang, ketakutan datang, resesi ekonomi datang dalam hidup kita, kesulitan keuangan datang dalam hidup kita, atau apapun badai dalam hidup kita datang, maka seringkali yang pegang kendali itu bukan Yesus lagi, tapi kita sendiri. Itu sebabnya kita kehilangan kepercayaan. Itu sebabnya solusi yang pertama bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari izinkan Tuhan Yesus terus menerus pegang kendali dalam hidup kita, terutama di bidang-bidang di mana kita merasa kita bisa, kita mampu. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Karena badai yang kita alami kali ini betul-betul di luar kemampuan. Perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, padahal mereka punya kemampuan, punya kepandaian, punya kekayaan. Tapi ketika badai COVID datang, resesi ekonomi datang, mereka semua mengangkat tangan. Itu sebabnya ini solusi yang pertama, untuk kita bisa memiliki kepercayaan pada waktu badai datang dalam hidup kita. Izinkan Yesus pegang kendali. Katakan amin. Izinkan. Itu sebabnya mari serahkan kendali dalam hidup kita yang kita tidak bisa tangani hari ini. Mungkin omset turun, kita juga tidak tahu sebabnya. Mungkin penghasilan kita berkurang, kita juga tidak tahu apa penyebabnya. Padahal kita sudah bekerja keras, kita sudah membanting tulang, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari izinkan apa yang menjadi bagian kita, serahkan kendali itu kepada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya ketika kita mulai serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, dan itulah kepercayaan, itulah trust. Banyak orang hanya believe, aku percaya kepada Yesus. Tapi giliran persoalan datang, dia tidak percaya. Dia malah berkata, masa sih Tuhan bisa lakukan itu? Mana mungkin, persoalan saya begitu parahnya, susahnya. Sementara yang Tuhan katakan, di mana kepercayaan? Biarlah ini menjadi solusi yang pertama. Serahkan kendali. Serahkan kendali Bapak Ibu. Hidup kita, tubuh kita,
ke dalam tangan Tuhan. Khususnya di area-area di mana kita mungkin berkata, ini makanan saya, ini bidang saya, ini pengalaman saya. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Maka badai yang besar, yang datang, yang tak terkendali, karena ada kepercayaan kepada Yesus, maka kita akan berkata seperti Yesus, diamlah, tenanglah. Maka angin badai dan air yang masuk ke dalam hidup kita, yang membuat perahu kita akan tenggelam, itu menjadi berhenti, menjadi tenang. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana solusinya supaya kita memiliki kepercayaan? Sebenarnya sangat simpel. Kalau tadi izinkan Tuhan yang pegang kendali. Yang kedua, milikilah pola pikir bahwa Tuhan mampu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan rindukan. Di dalam Markus pasal yang keempat, Yesus berkata, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang kedua, Bapak Ibu, kenapa murid yang ada bersama Yesus, jelas ada bersama Yesus, dan saya percaya Yesus pun saat ini ada bersama dengan kita. Mengapa kita masih bisa takut? Karena kita tidak melibatkan perasaan kita. Jadi setelah kita saat teduh, setelah kita berdoa, ayo libatkan perasaan pikiran kita, logika kita, untuk kita mempercayai Tuhan. Dengan cara berkata, Tuhan, memang aku gak mampu, tapi Engkau punya kuasa. Engkau mampu melakukan apa yang tidak ada menjadi ada, atau apa yang ada menjadi tidak ada. Engkau mampu, Tuhan. Apalagi persoalanku saat ini, Tuhan. Mari katakan itu kepada Tuhan. Kembangkan pola pikir, perasaan, mempercayai Tuhan. Karena yang namanya ketakutan adalah pola pikir, perasaan yang menyatakan bahwa Tuhan, aku sendiri, Engkau di mana? Jadi saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya muncul ketakutan, karena kita merasa Tuhan tidak ada, padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya kembangkan pola pikir, perasaan bahwa Tuhan ada, dan itu bisa dibangun ketika kita memperkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, ketika Tuhan datang kepada kita dan berkata, jangan takut, mari perkatakan kepada diri kita, kepada diri saya, jangan takut, jangan takut. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Aku mau Tuhan untuk tidak takut, karena firman-Mu katakan, jangan takut. Dan biarlah itu menguasai pikiran, menguasai hati kita. Dan saya percaya ketika kita bisa melibatkan pola pikir, perasaan, untuk kita tidak takut, saya percaya Tuhan akan bekerja. Karena ketika kita bisa melibatkan pola pikir, perasaan, untuk tidak takut, maka muncul iman, maka muncul trust. Kita bisa percayakan diri sepenuhnya 100% kepada Tuhan untuk apa yang kita alami. Meskipun kita sadar kita tidak bisa, tidak mampu, tapi karena kita percaya, kita yakin Tuhan ada di dalam hidup kita dan Dia tidak tinggal diam, maka muncul kepercayaan, sehingga kita bisa berkata bersama dengan Yesus, aku bisa. Bersama dengan Yesus, aku cakap menanggung segala perkara, menanggung persoalan dalam hidupku. Bersama Yesus, karena Yesus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini pesan Tuhan yang sederhana, hanya 2. Izinkan Tuhan pegang kendali. Yang kedua, libatkan pikiran, perasaan
Oleh karena kita perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Sehingga muncul keberanian percaya. Dan muncul juga iman. Percaya penuh, trust. Kita bisa percayakan diri kita kepada Tuhan. Maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Badai dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menjadi teduh. Akan ada solusi untuk persoalan Bapak, Ibu, Saudara. Akan ada pertolongan yang supranatural terjadi untuk keuangan Bapak, Ibu, Saudara. Mari libatkan Yesus. Ya, libatkan Yesus untuk pegang kendali. Yang kedua, libatkan pikiran, perasaan kita untuk mengatasi rasa takut dan tidak percaya. Dengan memperkatakan firman, dengan mengucapkan firman, dengan mengubah pola pikir kita bahwa Allah sanggup. Sama seperti Abraham ketika dia sudah mati pucuk di dalam Roma pasal 4. Tidak ada dasar untuk dia bisa berharap punya anak. Tapi dia mulai memikirkan, Allah sanggup untuk melaksanakan firman-Nya. Allah sanggup membuat aku yang mati pucuk menjadi subur sekali. Allah sanggup membuat Sarah yang sudah menopause menjadi subur sekali. Dan itu dia bangun dan dia perkatakan. Sehingga dia akhirnya setelah 30 tahun memiliki anak. Sesuatu yang mustahil bukan? Tetapi karena ada kepercayaan yang dimiliki Abraham, maka tidak ada yang mustahil bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya. Juga bagi saya. Itu sebabnya mari pegang kebenaran ini. Bangun. Ya, izinkan Tuhan pegang kendali. Khususnya pekerjaan saudara. Tuhan, aku serahkan pekerjaan. Aku percaya Engkau sanggup mendatangkan orang berbelanja di tokoku. Mendatangkan orang, mengirim orang dari manapun untuk memberkati aku. Aku percaya Engkau bisa lakukan itu di tengah-tengah suasana yang sepi. Itu bisa. Atau Tuhan akan buka jalan yang baru bagi Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga bisa memiliki satu usaha yang baru. Dan usaha itu memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Jadi ini pesan Tuhan yang saya sampaikan dengan sederhana. Biarlah memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Khususnya jemaat di Lahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang berasal daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih. Lewat kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarlah mengerjakan mujizat. Menyediakan pertolongan. Menyediakan penyertaan Tuhan. Mulai daripada malam ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Amin.